Berapa modal lu dari mana? Modal gua nol. Hah? Nol? Nol. Nol guys. Oke. Nol. Kenapa bisa nol? Jadi dulu gua sama Eki tuh emang nggak punya kamera sama sekali. Oke. Tapi karena permintaan teman dan kita pun hobi di situ bidangnya gitu loh. Jadi gimana caranya kita punya kamera, tapi nggak harus beli. Ya caranya kita minjem punya teman dulu. Awalnya dari minjem ya. Dari minjem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di Cotai Bisnis, channel YouTube kami yang paling terkeren, terupdate dan paling terhits seantero Indonesia. Oke, guys. Hari ini kita kembali lagi teman-teman akan lihat kita akan menginterview siapa, seorang pebisnis yang masih muda ya, anak milenial. Iya, kita mau sekarang milenial. Dia ada di Bogor. Kita tanya aja saya langsung, ini siapa ya di samping gua nih ya. Oke. Namanya Assalamualaikum Ahyar bukan? Siapa ya? Oh, bukan nama gua sendiri. Ya, ini adalah Ahyar. Sebagai tanda kita teman, kita salaman dulu dong, biar dilihat. Oke, berarti benar kenal ya. Oke, ya. Sekarang mau tanya ya. Ahyar kan yang saya dengar nih pebisnis katanya. Katanya nih, baru katanya. Nah, sekarang saya mau tanya backgroundnya sebelum kita ngomongin bisnis. Ahyar itu apa sih? Belum pernah kerja atau gimana? Boleh cerita sih? Background awalnya gua sebelum terjun ke sini guru, Pak. Oh, guru. Jadi lu guru nih. Guru apa nih? Guru multimedia. Wow. Jadi bisnisnya foto videografi, tapi dulu backgroundnya sebagai guru multimedia. Guru multimedia. Gue tanya, saya biasa kan kalau guru tuh kan wah kesannya tua banget gitu ya. Maksudnya lu jadi guru anak-anak apa, SMP, SMA atau apa nih? SMK, Pak. Wah, gila keren. Umur lu berapa sekarang kalau boleh tahu? Sekarang 23. Gue guys, 23 sebelumnya udah jadi guru ya. Tapi lu guru terbaik dong ya? Semoga. Oh, semoga ya. Tergantung murid-murid gue nanti bilangnya baik apa enggak. Oke. Dan lu jadi guru berapa lama di multimedia? Ya. Gue berprofesi sebagai guru itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun, berarti dari tahun berapa tuh? 2020, berarti 2014. 14 sampai SMK. Langsung lo ngajar? Langsung ngajar sebagai asisten selama setahun. Tahun kedua langsung jadi guru. Langsung jadi guru ya? Nah, pertanyaan gue ya, lu kan udah ada ilmu nih multimedia, jadi guru. Terus sekarang lu katanya bisnis denger nih. Bisnis apa sih kalau boleh tahu? Oke, gue punya bisnis foto studio. Foto studio? Foto studio itu baru salah satu. Baru salah satu. Weh guys, sombong juga guys dia guys ya. Ya nggak apa-apa, sombong dikit ya. Oke, lu bilang baru salah satu. Emang lu punya bisnis berapa banyak? Oke, untuk bisnis awalnya gua bikin itu lebih ke arah wedding documentation. Wedding documentation. Oh, jadi di WWO berarti ya? Lu kerja sama WWO? Fotografinya. Oh, fotografinya. Fotografinya. Tapi kita juga bekerja sama dengan make-on, dengan make up. Oke, dan lu waktu itu sendiri ya? Gue berdua. Oh, berdua. Owner gue satu lagi nih. Woi, gila. Woi, halo. Siapa namanya, Bro? Eki. Ya. Nanti kita tampilin di video akhir aja ya. Ini cuma lewat ya. Kalau juga cukup videonya, kan cukup nggak jadi. Oke. Ya, jadi gini, lu kan tadi udah di multimedia terus jadi fotografi tadi ya. Nah, sampai sekarang juga fotografi tetap masih? Masih. Oke, nah sekarang pertanyaan gue gini. Fotografi berarti dari tahun berapa? 2018? 2018? 2015 sampai dengan sekarang? Iya. Nah, pertanyaan gue gini. Lo kan di fotografi. Kenapa lo ngambil ke fotografi? Karena lo awal tadi, multimedia tadi jadi guru atau gimana? Awalnya emang basic gua sama Eki. Gua bikin usaha ini berdua sama Eki. Oke. Itu tuh dari emang dulu tuh SMK-nya multimedia. Emang SMK lo berarti lulusan multimedia? Ya, ditambah kita pun Kenapa? Angkatan pertama. Buset. Di mana nggak usah tahu. Iya. Nggak usah. Yang penting hasilnya sekarang. Nggak perlu masa lalu, yang penting masa sekarang ya. Nah sekarang lu ya berarti otomatis lu karena memang ada backgroundnya, lu langsung buka sebenarnya fotografi sampai sekarang. Iya. Nah sekarang selain lu tadi fotografi untuk wedding pernikahan, lu apa lagi sih yang lu foto kalau boleh tahu? Produk kita yang terbaru itu ya kayak foto katalog. Foto katalog produk berarti ya? Jadi kayak online shop segala macam itu kayak gitu? Iya, yang terbaru lagi foto food. Maksudnya fotografi lebih ke arah untuk pengiklanan resto atau buku menu yang makanannya kita bikin cantik kayak gitu. Oke, jadi yang ada di restoran-restoran gitu kan ada menunya itu. Itu salah satu produk yang lu buat. Kerjaan kita salah satunya.
Oke, keren. Nanti kita akan lihat lagi teman-teman. Kita akan kupas terus, tapi ingat sebelum kita lanjut lagi, lo kalau suka ini video, tayangan ini, lo like, share, and subscribe jangan lupa. Karena subscribe itu sangat gratis guys, dan ini pahala buat lo. Ketika ini bermanfaat, share ke teman-teman yang lebih banyak. Oke, akhir kan gini. Berarti otomatis kan lo udah jalanin bisnis dari 2015. Iya. Sama siapa tadi? Siapa tadi namanya? Eki. Eki. Guys, sengaja dia akan kita hilangkan sementara ya. Sorry ya Ki. Kita bikin bisnis bareng nggak cukup gini kan. Jadi gini, jadi lo di jalan bisnis ini berarti dari 2015 sampai dengan sekarang. Iya. Lo kenapa gini? Lo pernah gini, jalanin passion ini kan berarti fotografi, apa sih kejadian-kejadian yang membuat lo apa ya semangat jalanin bisnis fotografi ini? Emang income-nya gede kah atau gimana? Kalau nggak gede nggak akan berjalan. Wah, kalau dia udah duluan, kita pancing lagi ya. Oke, gue mau tanya sama lo, sepanjang lo bisnis dari 2015 sampai dengan sekarang, lo bisa ngasilin pernah omset berapa gitu kan? Sebulan lah, enak sebulan lah. Sebulan ya. Yang terbesar lah, katakanlah pernah berapa lo? Kalau paling besar sih sebulan ya sekitar 50 sampai 60. 50 sampai 60 juta Ya. guys. Boleh juga. 50 ya, itu kan terbesar lo tuh ya, pernah sampai gitu ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan gua artinya kalau lo berarti punya karyawan nggak sih kalau boleh tahu? Kita masih by owner aja bertiga ini. By owner, karena keluarga itu bisa lo tangani sendiri ya? Iya, tapi kalau misalkan emang proyeknya kita nggak bisa handle, Hah? kita ada beberapa freelance yang sering kita undang untuk melakukan proyek. Jadi lo punya freelance juga Iya. ya? Jadi pas ada orderan banyak lo pakai dia gitu ya? Iya. Nggak karyawan tapi freelance. Freelance, betul. Iya. Guys, ini sebenarnya bagus ya, dimana perlu berbisnis, karena bisnis itu nggak selalu harus kita pakai tenaga kerja luar, karena cost, betul ya? Der, Iya. ya? Ketika lo bisa jalan bisnis itu sendiri, lo jangan gengsi, pebisnis itu nggak ada gengsi ya? Nggak boleh. Iya. Nggak akan makan nanti. Benar. Kalau belum ngepel ya? Iya. Wah, itu yang benar. Nah, jadi ya sekarang gini, lo kan berarti jalan bisnis tadi berdua awalnya ya, Iya. sekarang kan lo bertiga ya, gabung juga di teman gue juga satu Iya. lagi ya? Oke, iya. Bang Acim ini. Bang Acim. Nah sekarang gini, lo berarti kalau boleh tahu udah berapa yang klien sampai dengan sekarang yang lo udah tanganin? Untuk klien apa nih couple Klien session couple session, apa food segala macam. Kayak lo sampai sekarang udah berapa nangani berapa ratus kira-kira? hampir 1000 kayaknya. Tapi Wih, 1000? iya. Apa dengan sekarang? Dari 2015 sampai sekarang. Ah. Iya, lo produktif juga ya. Iya. Karena kita kan kerja Iya, tipes. lo nggak ada libur kayaknya ya. Gila, keren. Gak apa-apa guys, masih muda nggak ada libur, nggak ada tanggungan juga, hajar black Aja aja. Satu minggu nggak ada urusan di rumah. Oke, nah guys, jadi lu pebisnis juga penting ya kayak si akhir tadi. Artinya lu pebisnis nggak harus punya jam kerja. Maksudnya apa? Lu nggak usah jodohkan sama waktu. Sabtu minggu, aduh gua mau tidur, gua nggak bisa guys. Kalau lu kerja, lu nggak jadi pebisnis, bener? Bener banget. Oke, dan lu pasti seringan lembur berarti ya? Banget. Satu. Nah, apa? Gue juga ngerasain hal sama guys. Semua orang bisnis pasti kayak begitu ya. Nah sekarang gini ya, lu tadi kan udah ngasih tahu berapa lu punya omset tertinggi pernah, gitu kan? Nah pertanyaan gue selanjutnya begini, lu bisnis ini, lu iklanin di medsos nggak sih? Gitu? Kita iklan. Iklan, oke. Lebih Di mana ke tuh? arah di platform Instagram. Oh di Instagram. Instagram, Instagram lo apa? kan? Instagram lo apa kalau lu tahu? Instagram apa? Instagram lu ini bisnis lo apa? SGP ID dan SGP Studio. Nah, lu nanti kita terus di bawah ya guys ya, buat lo yang butuh jasanya Ahyar Di gitu sini ya. ya. Nah, sama-sama tadi temen lo gue suka lupa. Eki. Nah, lu silakan di sini, tapi bilang dari kita YouTube Contoh Bisnis ya, supaya kita dapat persenan. Oh, Oke. siap. Oke, nah sekarang ya, lu kan udah ada ini Instagram. Menurut lu lewat Instagram itu nambahin lu omset nggak sih sebenarnya kalau kita punya bisnis terus kita iklanin di medsos? Banget. Banget. Emang ada Ya. terasa beda sebelum lu pakai ads Terasa sebelum banget. punya? Oh, oke. Kita nggak pernah pakai platform selain Instagram sih. Tapi Oh. dari Instagram sendiri pun Hah? kita udah menghasilkan omset segitu gitu Pak. Wow, oke, keren. Karena target kita sih lebih ke arah milenialnya. Oh, jadi lu fokus ke milenialnya berarti? Milenialnya, selera-selera yang kita tunjukin Oke, kayak oke. pose foto, terus konsep studio itu untuk orang-orang milenial sebenarnya. Tapi kalau nggak milenial lu tetap pakai Bisa. dia? Oh, bisa juga. Bisa. Oke. Kita berapa request aja. Oke guys, jadi gue lihat ini keren ya. Jadi buat teman-teman yang memang saat ini punya bisnis, apapun itu kecil atau besar, ternyata platform Instagram itu keren banget ya. Ini Sangat namanya Ayah membantu. udah ini ya. Dan mungkin juga mereka juga belajar digital marketing juga ya. Harus. Karena itu penting ya, Penting buat sama banget. bisnis ya. Penting banget. Oke, lo jadi jangan sampai lupa lo juga harus. Dan kita sebenarnya ada juga lo di Contoh Bisnis kita juga punya pelatihan digital marketing. Ntar kita kasih share ya. Oke, sekarang gini. Lo kan tadi udah bilang bahwa ini penting. Waktu itu sepentingnya sampai berapa persen sih naiknya omset yang sebelum lo nggak punya pakai Instagram terus kemudian lo pakai medsos?
Itu Dari omset itu berapa persen? sekitar 75-80%. Karena Keren. klien kita kebanyakan Instagram. Sisanya ya circle kita aja. Jadi memang banyak dari Instagram justru ya? Iya. Karena banyak kan Instagram. klien-klien lu orang milenial. Iya. Dan orang milenial kan fokusnya memang banyak kali Instagram. Nah itu. Oke, keren. Dan Oke. beberapa klien kita kan pernah mendapatkan selebgram juga. Oh. Nah momentum itu yang bikin kita makin hype lagi sebenarnya. Oke, jadi ada kolaborasi ya? Iya. Oke, ngerti. Keren bisnisnya. Wah, ini keren juga sih Acimlo nih ya. Oke. Nah, ya sekarang gini. Gue mau tanya rate untuk apa foto session atau food atau yang tadi lu bilang buat segala macam atau segala macam. Itu lu nerapin paling murah berapa? Sampai tertinggi berapa yang pernah lu kasih rate ke klien lu? Kayak untuk food itu paling murah 90.000 per menu. Food 90.000 per menu ya. Per menu itu Oke. per plating. Per platingnya ya. Per dish. Oh, berarti kalau dia ada beberapa macam tinggal dikali aja gitu ya. Iya. Oke. Terus Ada yang- per menu, ada yang per sesi. Sesinya sejam. Sejamnya itu 300.000. Oke. Itu lo lebih enak di situ sebenarnya maininnya. Oh. Karena dalam 1 jam itu banyak makanan yang resto punya bisa dikeluarkan. Oh, jadi itu berarti makin lebih banyak Iya. ya? Oke, keren. Nah, sekarang lo berarti, kalau misalkan lo bilang tadi 90.000, paling mahalnya berapa sih lo punya tarif? Kalau misalkan dipanggil ada foto session mungkin pernikahan lah, kayak paling mahal pernikahan kayaknya. Iya, nikah paling Itu mahal. berapa bisa lo? Kalau Itu paling mahal 13. Itu 13. pakai Itu udah paket ya? Jadi ada pre-wedding, Iya, Terus, pre-wed, pre-wed? engagement sama wedding. engagement sama wedding juga Iya. ini semua. Wah, keren. Jadi Termasuk kan- murah sih sebenarnya untuk industri wedding Oh, di kota murah Bogor. itu ya? Iya. Soalnya- Medium lah. Oke, soalnya bukan apa Pak, gue udah nikah guys, jadi kalau gue belum nikah gue suka pakai ini juga ya. Enggak, wajar ya. Lagi kayaknya. Oke guys, Bahaya, guys. dipotong ya kan? Ini mudah kan? Oke, jadi gini, Ahyar, jadi artinya lu sampai paling murah 90.000, paling mahal 13 juta ya? Ya, kurang lebih untuk gitu satu ya. Iya, untuk paketnya. satu paket ya. Oke. Sekarang gini, kalau boleh tahu, lu sebetulnya perlengkapan lu lengkap nggak sih? Artinya kan fotografer namanya kan apa sih alat yang lu punya lah? Lu Oke. boleh nggak kasih tahu apa lu punya kamera apa kan biar itu kan pada tahu oh ternyata memang bagus nih dengan paketnya kayak gini. Apa yang udah lu siapin buat mereka perlengkapannya itu? Oke, untuk basicnya dulu sih ya. Basicnya, oke. Dulu untuk fotografi videografi kan kamera. Kamera. oke. Gua punya kamera Alpha 7, Alpha 7, oke. 7 II, Apa saya bantu? Fuji berapa? CX100. XT100. Apa punya 100? Oke. Terus 60D sama Lumix G7. Oh, berarti ada berapa kamera tuh lu? Ada 5. Oke guys, oke ya 5 kamera cara kasih tau. Oke. Terus kemudian apa lagi yang lo bisa kasih pelayanan apa sih yang berbeda dari seorang Akhyar gitu kan dan timnya gitu kan untuk fotografi? Apa yang lo kasih ke dia? Selain hasil Hmm. untuk industri wedding atau kreatif ini lebih ke arah komunikasi sama servis yang lebih diutamakan. komunikasi sama servis. Selain Oke. dari hasil foto bagus, video Oke. bagus, Oke. kadang kedekatan kita dengan klien itu yang bikin gue tuh harus pakai ini, gue harus pakai ini, karena kita bisa bikin nyaman ke klien kayak gitu. Oh lo bikin nyaman gitu ya? Iya. Terus kayak bantal Oh, berarti. iya. Oke. Harus ini buat nyaman, oke Iya. siap. Jadi lo memang memberikan value itu kenyamanan ke klien lo ya? Klien. Dan rasa puas ya? Rasa puas, Rasa kepercayaannya. percaya. Dan sebenarnya biar mereka bisa repeat order lagi nih sama lo. Ya itu target akhirnya, yang Oke. selalu gue bilang. Gimana caranya kita dapat repeat order dari klien yang sama, karena itu hal yang sulit sih sebenarnya untuk bisnis. Oke guys, lu lihat ya. Jadi kalau lu mau pakai, lu pakai aja langsung. Nih jasanya oke ya. Tapi ada garansi nggak nih? Ada dong. Oh, apa garansi? Pernah nggak sih lu dapetin suatu klien namanya bisnis ya? Oke. Kan nggak semua berjalan lancar, smooth gitu kan, Ah. bagus. Pernah nggak sih lu mengalami suatu kegagalan di bisnis lu? Ceritain dong, apa sih? Untuk kegagalan sih nggak ada yang down banget sebenarnya, Oke. tapi ada. Apa tuh misalkan? Contoh. Teknis. Oh, Kegagalan teknis. ada ya untuk awal-awal kita bikin bisnis ini kan, Nah, walaupun kita backgroundnya dari multimedia juga, Oke. kan pasti ada yang namanya trial and error untuk Oke. bisnis. Nah di situ titik down kita pas awal-awal sih, kayak produk yang nggak sesuai, terus Oke. tim yang kita hire tiba-tiba nggak datang pas ada hari H, padahal kita udah booking sebulan yang lalu, kayak gitu. Untuk tahap sekarang sih lebih ke arah kendalanya itu kayak kita punya tim, tadinya mau dibikin tim inti, tapi tiba-tiba dia pecah, lost kontak, Oh, bikin oke. brand baru, kayak gitu. Oh, jadi bikin kompetitor juga yang sama Iya, dengan produknya. produknya Oke. sama. Oke. Itu yang jadi apa ya? Yang diperhatikan untuk bisnis foto videografi itu rentan dengan hal seperti itu sih. Oh, oke. Nah sekarang pertanyaan gue gini,
kalau lu pebisnis kan emang harus siap dong dengan Oh, hal harus. kayak begitu dong. Oke. Namanya ada apa sih ya pesaing segala macam Ah. kan. Kalau nggak pernah aku dengar dengan adik pesaing, maksudnya bisnis lu makin bagus. Iya. Berarti lu bisa di-compare dong, wah si akhir segitu, ini segini, wah dia lebih bagus bisa kan? Kayak Ah. gitu dong. Iya. Nah, kalau lu sendiri melihat mereka tuh kompetitor lu sebagai apa tuh? Sebagai acuan sih sebenarnya. Oke. Gue selalu melihat kompetitor tuh bukan sebagai musuh, tapi Oke. gue harus bisa meng-compare, oh dia bisa segini ya, Ah. ternyata gue kurangnya apa. Oke. Gue lebih ke arah produk gue, tim gue, brand gue harus lebih baik, tapi nggak harus ngejar kompetitor gitu. Kita harus punya Oke. pembeda sendiri. Kayak gitu. Oke, sip. Ya. Nah, sekarang namanya apa sih ya? Kalau gue tahu ini namanya apa tadi? Apa? SGP Studio untuk Apa SGP startup. artinya? Itu tuh Shotgun Project. Jadi Sorry, Shotgun Project. Shotgun Project apa artinya itu? Artinya Ada itu filosofinya agak lucu sih. nggak tuh? Bakal dia apa deh? Jadi gini loh, awalnya kan kita bikin brand ini nggak sengaja. Oke. Awalnya itu karena teman kita mau nikah, Oke. terus mau pre-wedding, engagement, Hmm. pengen ada jasa foto tapi murah. Ya otomatis Oh, kan oke. teman. Iya, iya, teman. Nah biasanya dadakan. Oke. Kan Iya. untuk sebuah senjata itu kan Nah. shotgun itu biasanya untuk jarak dekat. Ya. Nah, ya, itu shotgun lebih ke dekat. arah waktunya sih. Wajib Oke, dekat tapi I kita harus see. tembak gitu loh. Iya, iya, sih. Lebih ke arah itu sih. Berarti awalnya. kenapa nama itu ada? Karena itu. Karena itu dulu. Oke, berarti teman lo harus dikasih royalti tuh. Karena Iya. udah pakai ide itu. Oke. Nah, sekarang gini ya. Oke, lo kan berarti namanya SGP. Ah. Dan kemudian ini kalau lo tahu di jalan apa sih ini, tempat ini biar orang gampang ke sini? Lu bisa cari di BNR. 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 Oke, terus kemudian cari SGP gitu ya. SGP ID aja. SGP Di ID. Google Map udah ada. kok. Udah langsung muncul ya. Dekat Oke. Janggal Waterpark. Ada fotonya nggak? Ada iklan. Jangan iklan, dia Oh, belum bayar sama gua soalnya. oh, iya. Pokoknya dia di BNR lah ya. Iya. Dan gampang dicari sama orang lah ya. Ini Iya. depan jalan ya kalau nggak salah ya. Depan jalan banget. Depan Depan jalan food banget court-nya. ya. Oke, ada food court juga guys. Hari ini gua kerjaan mau ke food court juga. Dan akhir terakhir gua. Oh, nggak salah ya. Boleh. Oke, ya sekarang lu udah bicara soal tadi beberapa hal yang menurut temen-temen juga harus tahu tentang modal bisnis. Sekarang modal awal ketika lu waktu modal bisnis itu modal berapa sih kalau boleh tahu? Dan dari mana modal itu? Karena lu kan masih baru jadi guru. Oke. Paling gaji berapa sih? Nah, sekarang apa lu bisa gitu? Berapa modal lu dan lu dapet dari mana? Modal gua nol. Hah? Nol. Nol. Guys, nol guys. Oke. Nol. Kenapa bisa nol? Jadi dulu gua sama Eki itu emang nggak punya kamera sama sekali. Oke. Tapi karena permintaan temen dan kita pun hobi di situ bidangnya gitu loh. Jadi gimana caranya kita punya kamera Hmm. tapi nggak harus beli. Ya caranya kita minjem punya teman dulu. Oh, Awalnya jadi dari minjem minjem, ya. dari oke. minjem. Tapi lu bayar nggak minjem itu? Untuk awal sih nggak, karena budgetnya kan kadang nggak ada juga. Jadi temen lu baik juga ya? Iya. Temen lu siapa tuh? Harus masukin namanya di sini tuh. Coba Thank temen you lu. bro. Jadi Oh Budi ya? Oke. Thank you Budi ya. Lu udah nyamatin dia loh iya, sekarang. sampai gede gini. Oke. Oke. Jadi lu minjem pertamanya. Awalnya minjem. Oke. Terus setelah ini lama-kelamaan lu proyek datang baru lu beli sendiri gitu ya? Gua beli sendiri dari gaji, dari project, gua pakai nggak buat makan tapi buat Lu beli jadi alat fokus lagi. buat itu ya, bukan buat Invest konsumtif lagi. berarti ya? Iya. Karena orang bisnis kan kalau dapetin omset berarti semua masukin buat perkembangan bisnis dulu ya? Iya. Pertama kali itu ya? Benar. Oke guys, jadi buat teman-teman yang memang lu mau mulai bisnis apapun itu, ini contohnya akhir itu nggak pakai modal. Jadi buat lu yang merasa, aduh gua dari keluarga yang sangat-sangat duafa gitu, yang sangat nggak punya gitu ya, lu nggak usah khawatir karena banyak bisnis sekarang di online pun yang tidak pakai modal ya, benar ya? Iya, Ada kayak dropshipper dropship. segala macam Iya. ya. Oke. Jadi buat teman-teman, lu nggak usah khawatir, nggak usah ini, lu tontonin aja terus ini. Celoteh bisnis ya, gue yakin lu akan tambah pintar setelah ngeliat hari ini. Oke, Ayar, sekarang gue mau tahu, lu disupport nggak sih sama orang tua lu bisnis ini? Awalnya sih ragu. Kenapa ragu? Kan sama multimedia, lu kan multimedia, nggak beda jauh lah sama foto. Karena kan untuk sebuah pekerjaan yang anak muda ya, Oke. orang tua pasti mikirnya ke depan gimana caranya anak gua punya penghasilan yang tetap, yang aman, Oh, I yang see, oke. nggak akan melarat ke depannya gitu loh. Oke, oke. Nah dari situlah karena gua emang dan teman gua ini benar-benar pengen fokus di sini dan gua bahagianya di sini gitu loh. Oh, jadi lu punya passion di sini? Passionnya di gitu ya? sini, jadi Oke. mau nggak mau ya udah sikat aja. Toh alhamdulillah berkembang. Oke, sekarang orang tua lu ngeliat dong, hasilnya ada dong? Ada. Nah, sekarang pertanyaan gua, ini mungkin Ah. pertanyaan yang harus gua tanyain karena lu kan masih sendiri ya, masih single guys. Langsung aja Boleh ya. lah. Jangan mesti Gua promosiin ya.
Oke, ya gini, lo bilang kan tadi apa sih yang udah lo kasih ke orang tua lo? Sesuatu yang membuat mereka dari bisnis ini lo kasih ke mereka. Boleh tahu nggak? Di rumah sih. Lo dikasih beli di rumah orang tua lo? Buat kita sih, bukan buat orang tua. Kayak gitu. Jadi lo sekarang sudah punya rumah dari hasil ini dan lo tempatin sama orang tua lo. Iya. Gila, keren. Kalau gua di sini apa ya? Di sini banyak cewek mungkin gua nangis ya. Karena sini cowok semua gua males guys. Oke. Jadi lo bener-bener ini keren lo. Ini keren lo. Ini inspiratif banget ya. Karena untuk ukuran lo sekarang 20 berapa? Sorry tadi. 23. 23. Lo beli usia berapa waktu itu rumah ini? 22 kemarin. Baru kemarin. Oke, selamat. Baru Nanti kita acara syukuran ya. Ah. Nggak usah jauh-jauh, depan aja guys. Oke. Nah, Han, ya lo kan udah bisa beli motor keren lo. Lo beli di Bogor juga berarti ya? Ya, di Bogor juga Di di Bogor. daerah Kabupaten. Kabupaten ya. Berarti orang Ya, lo kayak lebih murah di sana ya. Guys, soal harga mah nomor 2, tapi yang paling adalah hebat sudah bisa memberikan rumah dan ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman milenial ya. Lo bukan hanya fokus sama keterbatasan yang lo punya dengan kondisi masalah yang lo punya. Ahyar nih ya, seorang Ahyar bisa membelikan rumah buat dia dan buat keluarganya sekarang ini untuk hidup lah dengan lebih baik. Nah, jadi lo juga tiru nih ya. Jadi jangan sampai anak-anak muda sekarang maunya minta uang terus sama orang tua gitu ya. Enggak zaman lagi ya. Itu zaman dulu kali ya. Zaman Siti siapa ya? Siti Nurbaya. Nah, Nurbaya itu enggak apa-apa. Sekarang Jagain itu mah, Pak. jagain ya. Sekarang Siti yang lain. Nah, ini bagus. Nah, Ahyar, jadi thank you, selamat banget ya lu udah bisa beliin buat nyokap lu dan buat lu keren. Lu tingkatin lah supaya lebih keren lagi ya. Ntar kabarin gua kalau bisa beli lagi yang lain ya. Oke. Ngapain tuh? Kabarin aja. Ntar gua liput lah kita. Oke ya, jadi sekarang lo berarti support orang tua udah dapet dong, lo pasti disupport sama orang tua. Disupport banget setelah lihat hasilnya. Oke, nah sekarang ya ada nggak sih impian lagi dari bisnis ini yang bisa lu idam-idamkan, lu kasih ke orang tua dan mungkin mereka belum tahu, tapi lu mau ngasih mereka? Ada nggak sih dari hasil bisnis mungkin ke depan? Selain orang tua boleh? Boleh, nggak masalah. boleh. Buat orang tua sih mungkin stereotip banget ya, umum banget buat orang-orang. Oke. Gua lebih ke arah pengen naikin hajinya sih. Orang tua. Lebih ke arah itu. Lu mau itu ya, malu idam-idamkan dari hasil bisnis ini ya? Hasil bisnis ini. Terus untuk yang apa namanya? Ya, orang lain tadi orang apa? lainnya Ngerti gitu. gua. Gua kan sekarang lagi mencoba buat buka program magang. Oke, program magang. Gua pengen anak-anak khususnya SMK karena gua latar belakang SMK gitu loh. Dengan survei di website gua lihat pengangguran SMK itu paling tinggi daripada SMA. Oh, emang kayak dulu udah survei berarti? Iya. Paling tinggi anak SMK? SMK. Padahal dia punya skill ya? Dia punya skill, dia punya kompetensi, tapi anehnya lebih tinggi dia daripada SMA. Nah, gue pengen teman-teman gue, adik-adik gue yang dulu alma mater SMK, entah sekolah gue atau yang lain, itu bisa berkembang juga di sini. Gue kasih ilmunya gitu. Lu buat magang berarti? Ada magang. Dia ada di mana informasi itu kalau memang mereka mau tahu tuh ada di mana informasinya? Itu biasanya dari mulut ke mulut sih kalau magang. Oh. Gue belum share langsung ke Instagram atau belum apapun. ya, lu masih baca mulut ke mulut aja Iya, ya? kayak gitu. Guys, keren. Kita doain ya guys, mudah-mudahan si Ahyar ini tadi haji orang tuanya telah berjalan, terus magangnya juga sukses. Karena kenapa? Lu harus percaya apa yang lu aminkan, apa yang lu doakan buat saudara lu itu pasti akan balik juga ke lu. Itu yang selalu lu percaya benar sekarang. Oke, Yar, terakhirnya. Oke. Lu kan masih muda tapi lu nggak memilih untuk jadi karyawan. Sorry, gua nggak mendiskusikan karyawan ya guys. Gua hanya ngasih tahu kan kebanyakan orang kan kita fokus selesai SMK, SMA atau kuliah pada menjadi karyawan, menjadi pokok tetap ya. Tapi ikut itu nggak ada masalah. Nah sekarang kalau lu sendiri apa sih pesan lu atau tips-tips lu anak muda sekarang milenial yang memang apa sih mau berbisnis gitu? Apa sih harus prepare buat mereka supaya mereka bisa running gitu bisnisnya? Pertama sih semangat yang Semangat satu. Karena apa yang gue lihat dari, soalnya ada beberapa teman juga yang ngajakin bisnis awal, ayo kita bikin bisnis, ayo kata. Setelah running baru sebulan 2 bulan kendor, hilang, bisnisnya kemana nggak tahu loh gitu. Nah yang lebih diinin semangat sih. Semangat nomor 1. Semangat dan lu harus punya tujuan untuk bisnis itu ngapain sih? Punya tujuan bisnisnya. Karena itu yang akan menjadi motivasi lu ke depan, sugesti lu untuk maju. Oh, oke. Jadi satu semangat, satu tujuan. Lu mau ngapain dengan bisnis lu gitu ya? Iya. Kalau modal gimana? Perlu nggak sih sebenarnya dijadikan patokan? Kalau modal sebenarnya ngaruh banget. Oke. Ngaruh banget. Ngaruh banget karena perbedaan bisnis dari modal nol kayak gua dengan bisnis yang
udah modal 80 atau 100 juta lebih misalkan, itu perkembangannya luar biasa beda sebenarnya. Karena lebih apa ya, untuk branding diri itu bisnis modal nol itu lebih susah. Tapi bisa ya, tapi bisa, akan lebih tapi susah, jalannya lama. ya? Kayak gue butuh 3 tahun baru bisa dapat aset yang lumayan gitu. Oke. Ketimbang dengan bisnis yang udah punya modal investor, tapi semua itu ada sisi positif negatifnya sih. Nah tadi terakhir gue lupa nanya sama lu gini soal orang tua. Lu percaya nggak sih apa yang udah lu dapetin sekarang ini, hasil lu atas doa mereka? Percaya sih gue. Percaya. Kenapa lo percaya? Karena entah kenapa untuk perusahaan hidup kadang kan bisnis nggak selalu running well ya. Kadang up, kadang down gitu untuk omsetnya. Tapi pada saat gua down dan omset emang lagi kurang bagus gitu, selalu aja ada pertolongan di situ. Dan orang tua pun kadang suka support juga di situ. Guys, jadi ya kenapa gua tanya gini, karena buat temen-temen anak milenial, ingat orang tua itu, ingat doa itu luar biasa ya. Ingat ridha Allah, ridha orang tua ya. Jadi ketika lu hubungannya nggak bagus sama orang tua lu, bisa rezeki lu juga makin nggak bagus. Gak percaya. Jadi lo harus perbaiki hubungan lo sama keluarga lo, karena ketika rezeki lo nggak bagus, biasanya ada di situ masalahnya. Akhir, thank you banget ya. Guys, kita udah ngomong hampir lebih 2 hari ya kurang lebih. Lama banget ya. Gue belum mandi. Gak kerasa loh, udah gelap ke terang ya. Nah jadi thank you banget ya Hari ya. Mudah-mudahan lu sukses sama bisnis lu. Amin, sama. Tapi amin. temen-temen saya lupa lagi nama gue. Eki. Eki ya. Kita Boleh tampilin deh. kayak tadi. Kiki. Jadi muka lu biar kelihatan nih. Kelihatan. Gue ada malu soalnya dia kalau. Nah guys, ini namanya gila, kasih saya. Nah, ini bisnis partnernya berdua ya. Thank you banget sukses buat lu berdua ya sama bisnis ini ya. Mudah-mudahan lu makin sukses. Dan guys, thank you banget udah nonton Cote Bisnis. Oke, sampai ketemu dengan tayangan berikutnya. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.